Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadila. Saya dari S1 Teknik Elektro, NIM 20107012. Di sini saya akan menjelaskan 5 struktur pada modul praktikum algoritma dan pemrograman. Variabel dan tipe data, konstruksi dasar runtutan, konstruksi dasar pemilihan atau percabangan, konstruksi dasar perulangan, terakhir subprogram, fungsi, dan prosedur. Pertama kita masuk ke tipe data dan variabel. Variabel berfungsi untuk menampung sebuah nilai yang diperoleh dari input, proses, ataupun output. Dinamakan variabel karena nilai yang disimpan tersebut dapat diubah-ubah dalam suatu pemrograman. Pada pembagian penentuan nama variabel harus diperhatikan sebagai ketentuan untuk pemberian namanya. Nama variabel hanya boleh disusun dari huruf alfabet, angka, dan karakter garis bawah atau underscore. Panjang nama tidak dibatasi tetapi sebaiknya interpretatif. Nama boleh dimulai dari huruf alfabet atau karakter garis bawah, tetapi tidak boleh dimulai dengan angka. Khusus untuk pemrogram C++, karakter huruf besar dan huruf kecil dianggap dibedakan walaupun berada dalam suatu nama variabel yang sama. Contoh penamaan variabel. Contohnya seperti ini. Kita lanjut ke tipe data. Tipe data berfungsi untuk menentukan jenis data dan ukuran maksimal dari suatu variabel. Hal ini terkait dengan banyaknya alokasi memori yang perlu disediakan oleh komputer untuk menampung nilai yang disimpan oleh variabel. Macam-macam tipe data. Tipe data integer untuk tipe bilangan bulat. Contohnya seperti ini. Kedua, tipe data char. Biasanya digunakan untuk variabel-variabel yang bertipe karakter. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, tipe data real, yaitu tipe data yang bilangannya pecahan. Contohnya seperti ini. Yang terakhir, tipe data bold, untuk tipe data yang memiliki dua kemungkinan nilai true dan false. Contohnya bold perkiraan. Itu juga pemilihan pendelegasian nama variabel dalam bahasa C++. Rumusnya yaitu jenis tipe data, nama variabel. Contohnya seperti ini. Contoh programnya seperti ini. Di sini nama itu sebagai inputan, upah itu sebagai inputan, lembur sebagai inputan, dan gaji sebagai output. Nama di sini menggunakan tipe data char karena untuk mengetik nama. Upah ini di sini menggunakan tipe data integer karena untuk memasukkan data nilai, sama seperti lembur. Pada gaji di sini menggunakan tipe data float, yaitu pada bilangan pecahan untuk mengeluarkan hasil dari proses upah dikali lembur. Lanjut ke konstruksi dasar runtutan. Salah satu konstruksi dasar digunakan untuk menyusun sebuah algoritma dalam runtutan. Langkah kerjanya adalah memproses sama dengan urutan langkah yang tertulis di dalam teks algoritma atau bertahap. Contohnya yaitu flowchart seperti ini. Dia akan mengerjakan dari atas sampai ke bawah yaitu secara berurutan. Pertama, masukkan nama, masukkan upah, masukkan lembur. Yaitu biasanya digunakan, ini termasuk proses inputan. Lalu selesai inputan selesai, akan masuk ke proses, yaitu
menentukan gaji, dan akhirnya menuliskan gaji atau sebagai outputnya. Di algoritma dan pemrograman ada operasi inputan dan output. Biasanya di C++ itu inputan menggunakan cin dan output menggunakan code. Contohnya seperti ini. Misalkan masukkan gaji itu sekitar 10.000, maka keluarannya seperti ini. Dan di C++ itu ada operasi penugasan. Penugasan itu kayak operator aritmatika. Di sini ada plus sebagai penyumbang, min sebagai pengurang, bintang sebagai perkali, garis miring sebagai pembagi, persen sisa pembagian integer, plus menambahkan dengan nilai 1, min mengurangkan dengan nilai 1. Ada juga operasi logika, yaitu seperti contoh tadi, cin dan code, yaitu anak panah ke kiri dieksekusikan untuk menggeser n bit ke kiri, dan pada tanda panah ke kanan geser n bit ke kanan, dan lain-lainnya. Ada juga operasi rasional atau perbanding seperti ini. Contohnya, lanjut lagi ke konstruksi dasar pemilihan atau percabangan. Pemilihan berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol arah dari suatu proses. Konstruksi dasar pemilihan digunakan untuk memilih langkah apa yang harus diambil atau dilakukan selanjutnya apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya. Dengan adanya pemilihan tersebut, maka program seolah-olah dapat mempunyai pikiran bercabang karena mampu mengambil keputusan selanjutnya berdasarkan kondisi tersebut. Di sini ada pemilihan tunggal. Pemilihan tunggal itu digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada satu kondisi saja atau satu perintah. Jika kondisi terpenuhi, bernilai true atau benar, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan, dan jika salah, maka tidak akan diproses atau tidak dijalankan, maka dilewatkan, langsung program menjadi selesai. Contoh flowchartnya yaitu seperti ini. Jika inputannya usia lebih sama dengan 20, yaitu perintahnya boleh diperkerjakan di PT ini, dan jika kurang dari 20, maka program selesai. Contoh programnya seperti ini yang ada di sebelah kanan. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan dua kondisi yang ada. Contohnya, jika kondisi pertama terpenuhi atau benar, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi kedua dilewatkan. Namun sebaliknya, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka proses pada kondisi pertama yang akan dilewati dan proses yang ada pada kondisi kedua yang akan dijalankan. Contoh flowchartnya itu seperti ini, dan contoh programnya seperti ini, yang dimana jika kondisi yang pertama benar, maka akan dijalankan pada kondisi ini saja, dan jika kondisi 2 yang benar, maka kondisi ini aja yang dijalankan, yang kondisi pertama itu tidak. Lanjut,
Pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalani, sedangkan proses yang lainnya akan dilewati. Contoh flowchartnya seperti ini. Jika kondisi pertama benar, maka kondisi ini saja yang dijalani, yang ini tidak. Jika kondisi ini benar, ini saja, yang lainnya tidak. Dan ini contoh pemrogramannya. Seperti ini kurang lebih. Lanjut ke pemilihan bersarang. Pemilihan ini terjadi ketika struktur pemilihan juga dapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Jika kondisi F sebelumnya kondisi 1 terpenuhi, maka struktur if yang ada di dalam kondisi 2 akan diperiksa dan instruksi di dalam kondisi 2 yang dipenuhi akan dijalankan. Jadi di satu perintah, di dalam satu perintah itu ada perintahnya lagi. Contoh flowchartnya tuh seperti ini, dan ini contoh programnya, di mana satu perintah di dalamnya ada perintah lagi. Lanjut, konstruksi dasar perulangan. Struktur for to digunakan untuk melakukan perulangan di mana jumlah perulangannya sudah diketahui sebelum program dibuat. Oleh karena itu, pada struktur for to banyak perulangan sudah dispesifikasikan atau ditentukan dari nilai awal dan nilai akhir. Nilai awal dilakukan dengan inisialisasi dan nilai akhir dilakukan dengan kondisi perulangan. Untuk melakukan terminasi pada pengulangan dengan struktur for to, cara yang dapat dilakukan hanya dengan menggunakan pencacahan. Rumus for to pada pemrograman, yaitu for buka kurung, tulis inisialisasinya, titik koma, tulis kondisi pengulangannya, titik koma, terminasi atau pencacahannya, lalu tulis badan pengulangannya. Ini contoh flowchart dan contoh pemrogramannya. Di mana S sama dengan 1 itu inisialisasinya 10 sama dengan kurang sama dengan 10 S, yaitu ini kondisi pengulangannya. S plus plus ini yaitu pencacahannya. Jadi kalau di flowchart itu misalkan kondisi 5, jika benar akan mencetak 1, dan ini balik lagi ke counter S plus plus, yaitu pencacah akan ditambah dari cetakan hasil, ditambah 1, masuk lagi kondisi, mengeluarkan lagi cetak hasil, dan seterusnya seperti itu. Lanjut ke subprogram, fungsi, dan prosedur. Subprogram digunakan pada program untuk menjalankan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program. Yang menggunakan suatu subprogram dipanggil atau digunakan dengan tujuan khusus untuk mengerjakan suatu tugas tertentu, di mana tugas tersebut dapat berupa tugas input atau menyimpan hasil ke dalam suatu variabel atau larik, dan atau output menampilkan nilai suatu variabel atau larik, ataupun melakukan operasi runtutan, pemilihan, dan pengulangan. Beberapa tujuan subprogram pada program. Yang pertama, program menjadi struktur sehingga mudah dipahami dan mudah dikembangkan. 2. Dapat mengurangi pengulangan kode. Langkah-langkah program yang sama yang dipakai berulang-ulang di program saat ditulis sekali saja secara terpisah dalam bentuk subprogram.
Yang ketiga, mempermudah dalam menemukan kesalahan. Program yang menghemat ukuran program. Contoh struktur subprogram fungsi dalam bahasa C++, yaitu tipe data fungsi, nama fungsi, parameternya. Lalu deklarasi variabel jika ada, badan algoritmanya, return nilai yang akan dikeluarkan. Contoh program. Di sini in luas persegi, yaitu tipe data fungsi. In P itu nama fungsi, in L yaitu parameternya. In luas deklarasi variabel. Luas sama dengan P dikali L, yaitu badan algoritma. Return luas, yaitu untuk memanggil di in main. Seperti ini. Dia akan menuliskan luas perseginya di sini. Lanjut ke subprogram prosedur. Subprogram prosedur hampir sama dengan struktur fungsi. Berbeda letak parameternya aja. Parameter pada struktur fungsi hanya terdiri dari parameter input saja, sedangkan parameter pada struktur prosedur dapat terdiri dari parameter input, parameter output, dan atau parameter input atau output. Hal tersebut membuat jumlah nilai yang di-outputkan dari struktur prosedur dapat lebih dari satu selama nilai tersebut dijalankan parameter output untuk parameter input atau output. Rumusnya itu seperti ini. Void nama prosedur parameter. Deklarasi jika ada nama algoritmanya. Nah, ini contohnya. Seperti ini. Dan ini tanda pointer pada parameter ini. Pada parameter SPP ini menunjukkan bahwa parameter tersebut adalah parameter output atau parameter input atau output. Tanda pointer tersebut harus selalu mengikuti parameter ketika diproses pada badan algoritma agar nilainya dapat dikeluarkan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau kurang enak. Mohon maaf. Selanjutnya masuk ke pemrograman. Di sini saya membuat suatu program yang bertema tentang kasir sewa mobil. Di sini saya akan menjelaskan pertama ke flowchart-nya. Saya ingin programnya ini memilih mobil. Jadi saya menulis dengan kode mobil. Lalu di sini saya ingin ada pilihan jenis mobilnya, lama sewanya, dan di sini saya memberi tiga kondisi, dan kondisi ini bersifat bersarang. Di mana kondisi pertama itu berisi mobil Majas, yang kedua berisi mobil Toyota, yang ketiga mobil Mitsubishi. Dan di setiap kondisi ini di dalamnya ada lagi kondisinya, yaitu saya menaruh dengan kondisi seperti matic atau manual. Nah, jika sistemnya di sini kondisi pertama mobil Majas ini ada pilihan lagi seperti kondisi matic atau manual. Jika kondisi matic, ia akan memberitahu harganya segini. Jika manual memberi harganya segini.
dan kondisi lainnya sama seperti dengan kondisi 1. Dan di mana di antara 3 kondisi ini tidak ada, maka dikeluarkan perintah kode salah. Tapi jika kondisi ini terpenuhi, jika kondisi 1 terpenuhi dan kondisi di dalamnya terpenuhi, maka masuk ke perhitungan total. Nah, di sini saya menggunakan strukturnya subprogram, yang dimana di sini menghitung total. Nah, sini ada prosesnya juga, total sewa sama dengan harga dikali lama sewa. Lalu saya memberi bayaran, uang bayarnya, akan masukin uang bayarannya. Nah, di sini saya menghitung uang kembaliannya menggunakan subprogram. Dan ini prosesnya, uang kembalian sama dengan uang bayar dikurang total sewa. Dan terakhir saya menampilkan hasil dari kondisi-kondisi atau proses yang ada di atasnya. Lalu kita masuk aja ke programnya. Programnya seperti ini. Dan include stream ini sebagai library pada program C++. Using namespace std ini sama seperti ini, yaitu library untuk inputan atau output yang berupa code atau cin. Nah, di sini tadi kan saya ingin menampilkan pilihan mobil. Nah, di sini saya menampilkan pilihannya. Yang pertama Mazda, Toyota, Mitsubishi. Dan ini cin. Cin itu artinya inputan. Inputan kode. Lalu di sini ada pilihan jenis mobil. Sini saya keluarkan 1 matic, 2 manual. Lalu perintah inputannya, masuk sistem sini, lalu lama sewanya. Setelah inputannya masuk ke kondisi 1. Jika kode yang dipilih 1 dan jenis yang dipilihnya adalah matic dan lama sewanya adalah sekian, maka yang masuk tuh ke sini. Dia akan menjalankan kondisi ini aja. Setelah itu dia akan masuk ke kondisi proses di sini, proses total di sini saya menggunakan struktur subprogram fungsi. Ini sebagai parameter pengulangan. Ini namanya. Ini kondisi perulangannya. Ini pencacahannya, dan ini prosesnya, badan ulangannya, dan ini buat menyebutkan. Dan kembali pada proses kembalian sama, saya juga menggunakan subfungsi, kurang lebihnya sama seperti atas penjelasannya. Lalu saya masuk ke bawah. Nah, di sini saya di flowchart menulis mobil sistem harganya, itu sebagai output
untuk menampilkan di layar. Nah, di sini saya mengeluarkan kode mobil, nama mobil, jenis mobil, harga per hari. Nah, di sini karena saya menggunakan subprogram, jadi saya untuk memanggil subprogram ini saya mengetikkan program seperti ini. Dan ini hasilnya. This is kode mobil 1. Pilih jenis mobil, Matic. Nah, di sini saya menggunakan tipe data string, yaitu bisa seperti integer dan karakter. Lama sewa. Nah, di sini saya masuk uang bayar. Nah, uang kembalinya. Kurang lebih programnya seperti ini hasilnya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.